Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertemuan yang ketiga kali ini bahas tentang usul fikih, materi usul fikih. Ini yang pertama adalah menjelaskan tentang ruang lingkup pengertian usul fikih, dan yang kedua adalah kaidah usul fikih berupa hukum syar'i, yakni hukum taklifi yang ada 6 itu: wujub, mandub, tahrim, karohah, ibahah, khilaful aula. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kita bahas ini adalah tentang hukum wadi'i. Walaupun materinya tidak pas, ini baru 45. Nanti kalau ya sepercepat penjelasannya nanti ketinggalan ketika bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dibuka kitabnya, kitab Ghayatul Usul, usul fikihnya pada timah wa ba'du fa hadha mukhtasarun fil aslaini. Dimanai nanti ketika masuk saya koreksi satu persatu. Wa ba'du lan ing dalem sausé musannaf saya sekarang maksud maca bismillah alhamdulillah shalawat salam. Fa hadha mengetahui ikilah perkara kang hadir mengenai makna musannaf, sesuatu yang hadir dalam diri hati musannaf ingin membuat atau ngarang kitab namanya Lubul Usul, sarahnya Ghayatul Usul. Mukhtasaran itu kitab ringkasan fil asal ini kan tetap di dalam kitab asal karo ini. Wa ma utai perkara ma'ahuma kang sertane asal ini. Ikhtasar tu iku ngringkes sapa ingsun. Fihi ing dalem macam al-jawami ing kitab Jamul Jawami. Lil alamati gede wong kang banget alime. Berarti alama ada taknya bulat, bukan muannas, tapi tak bulat itu menunjukkan apa? Lil mubalaghah, maknanya banget, seperti faridatun tolabun. Faridatun iku tolabun ilmi, iku ilmu banget fardune. Lil alamati gede wong kang banget alime at-taji rupane at-taji as-subki Imam Taji as-Subki rahimah mung keparing kawelasan taji as-Subki Allahu sinten Allah. Wa abdatulan was ganti sapa ingsun minhu sangking ma ghairul utamati ing pendapat kang ora jelas, wal wadihi lan pendapat kang ghairul utamati ing pendapat kang ora muktamad yang tidak bisa jadikan pegangan hukum, wal wadihi lan pendapat kang ora jelas lima kelawan muktamad lan al wadihi ma'az ziyadatin serta ni pira-pira tambahan hasanatin kang bagus. Jadi setelah musannaf membaca sholawat hamdalah sholawat salam, beliau dalam hatinya ingin mengungkapkan isi hatinya untuk mengarang kitab namanya kitab Lubul Usul Syarah Ghayatul Usul. Jadi beliau dalam hatinya ada bermendam mengenai kitab dua asal, yakni kitab Usuluddin dan Usul Fikih. Dan beliau meringkas kitab ini dari Jamul Jawami karangannya Imam Taji as-Subki. Kemudian beliau mengganti perkara-perkara pendapat yang tidak kuat, tidak jelas diganti dengan yang lebih kuat dan lebih jelas, beserta beberapa tambahan yang bagus. Mana bahtulan wasnyane akeh sapa ingsun ala khilafil mu'tazilati ing atase perbedaan golongan Mu'tazilah bi intina kalawan menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sudah diingatkan beliau bahwasanya sesuatu yang tidak atau bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah diganti dengan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ghairi masalan Mu'tazilah, ada Mu'tazilah, Jabariyah dan lain sebagainya. Bil asahi kelawan dapat kang luwih patwa pendapat kang luwih sahih ghaliban ing dalam kolom rahane. Asama itu lan wis ngumpulake sapa ingsun ing mukhtasar Lubul Usul ing kitab Lubul Usul rojian hal ngarepake menawi saking Allah qabula ing den terimane kitab Lubul Usul wa
tas'alu lan yun sapa ingsun hu ing kitab usul an-nafa'in paring kemanfaatan bi kitab lawan kitab usul fa innahu maka sak temene kitab usul khayr fa innahu maka sak temene Allah khairu marmulin iku sak bagus-baguse kitab kang diangan-angan di kitab ini dimakan kitab usul karena Allah beliau Syekh Zakaria Ansari mengharapkan diterima oleh Allah dan beliau minta supaya Allah memberikan manfaat pada kitab tersebut dan Allah lah sebaik-baik zat yang diharapkan. Ya ini sudah, kita lanjut. Hukum syari dari dua, hukum taklifi sama hukum wad'i. Hukum taklifi ada 6 itu saya jelaskan kemarin. Sekarang masuk hukum wad'i. Hukum wad'i termasuk bagiannya hukum taklifi hampir sama dengan hukum syar'i. Bedanya hukum wad'i adalah hukum yang ditetapkan Allah sebagai sebab, syarat, mani', penghalang, atau sahih, sehah atau fasid. Jadi, hukum yang didatangkan Allah sebagai syarat, sebab, mana atau menghalang, sahih, fasid, rusak, rukhsah dan azimah terhadap berlakunya suatu hukum. Berarti sebagai penyebab atau penghalang terhadap perkara lain berlakunya hukum Allah itu ditetapkan hukum wad'i. Dan ini terbagi menjadi 7. Ini kita bahas sampai mana saja. Yang pertama adalah sabab. Sabab itu apa? Sesuatu yang jelas yang menjadi landasan adanya hukum. Apabila ada sebab maka ada hukum, dan apabila tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Berarti landasan hukum ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Contohnya wazaniyat wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kurang sedikit. Azaniyat wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina menjadi penyebab adanya hukum cambuk 100 kali. Berarti berzina sebab, kalau nggak ada zina tidak mungkin ada sebab hukum. Seperti aqimus sholat tadi duluki syamsi, dirikanlah sholat zuhur karena disebabkan tergelincirnya matahari ke barat. Berarti kalau matahari ke barat berarti ada bergeser ke barat, berarti ada kewajiban sholat zuhur. Kalau pagi jam 8 karena belum bergeser ke barat maka tidak ada kewajiban sholat zuhur. Yang kedua adalah syarat. Syarat ada sesuatu yang jelas yang menjadi landasan adanya hukum. Apabila tidak ada syarat maka tidak ada hukum, tetapi ada syarat belum tentu ada hukum. Kalau sebab menentukan sekali, ada syarat ada hukum, tidak ada sebab, ada sebab ada hukum, tidak ada sebab maka tidak ada hukum. Kalau syarat beda, menentukan hukum ketika tidak ada syarat tidak ada hukum, tapi ada syarat belum tentu ada hukum. Contoh adanya perpisahan, pasti adanya pertemuan lebih dahulu, tapi pertemuan belum tentu untuk ada perpisahan karena lebih dahulu pertemuannya. Perpisahan pasti ada pertemuannya, tapi kalau pertemuan belum tentu ada perpisahan. Adanya sholat pasti wudhu, tapi wudhu belum tentu ada sholat. Jadi wudhu itu syarat adanya sholat, tapi ketika orang wudhu belum tentu sholat, karena bisa untuk pas panas supaya badannya dingin, pas panas untuk memegang Al-Quran juga dianjurkan, diwajibkan untuk sholat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian orang-orang mukmin ingin sholat maka berwudu terlebih dahulu. Itu ayatnya. Maka membasuh muka, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan, wa arjulakum ilal ka'bayn, wamsahu birusikum. Yang ketiga adalah mengusap kepala, yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Di situ ayat tentang syarat itu. Ketika tidak ada syarat maka tidak ada hukum sholat,
Tapi ketika ada wudhu maka belum tentu ada sholat, karena wudhu bisa yang lain, karena wudhu disunahkan. Kemudian yang ketiga adalah manek, berarti sifat yang jelas yang menjadi landasan tidak adanya hukum. Maka apabila ada manek maka tidak ada hukum. Sebaliknya apabila tidak ada manek maka tidak ada hukum. Ini kebalikannya sebab. Ada sebab ada hukum. Kalau di sini ada manek tidak ada hukum, berarti kebalikannya, penghalang, pembunuhan, penghalang mendapatkan warisan, atau perbedaan agama penghalang mendapatkan warisan berdasarkan hadis. La yarithul muslimul kafiro wa la yarithul kafirul muslimah. La yarithul muslimul kafiro wa la yarithul kafirul muslimah. Orang Islam tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Jadi orangnya bapaknya Islam, anaknya kafir, maka anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Atau anaknya Islam, orang tuanya kafir, sama. Ketika anaknya meninggal, orang tua tidak bisa mendapatkan warisan karena adalah penghalang. Itu maksudnya. Ini ada pertanyaan, silakan dijawab. Apa yang kamu ketahui dengan hukum syara, baik hukum taklifi atau hukum wad'i? Apa kesamaan dan perbedaan dari ketiganya? Berikan contoh masing-masing. Jadi kalian nanti menjawab ini bisa di kertas nanti atau lewat WhatsApp. Kemudian ada pertanyaan pilihan ganda juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. La taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.